Halo semua, ketemu lagi dengan aku di video baru dengan judul Implikasi Konsep, Generalisasi, dan Teori Ilmu Politik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari masyarakat yang menyangkut kekuasaan. Di dalam ilmu politik terdapat beberapa konsep dasar ilmu politik. Yang pertama ada kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiarjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah lakunya sesuai dengan keinginan atau tujuan orang yang mempunyai kekuasaan itu. Yang kedua ada wewenang atau kekuasaan yang diformalkan. Selanjutnya ada legitimasi atau penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak pemerintah. Yang keempat ada pengaruh atau kemampuan mempengaruhi orang lain. Selanjutnya ada negara atau pemerintah sebagai struktur yang diferensiasi, sebagai pengolah dan pembuat keputusan akhir. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, di mana ini sebagai proses memilih berbagai alternatif untuk dijadikan kebijakan publik. Selanjutnya ada keberlakuan umum atau rencana untuk mencapai tujuan. Setelah itu ada distribusi dan alokasi nilai, di mana politik sebagai keseluruhan dari interaksi yang mengatur pembagian nilai berdasarkan wewenang. Setelah konsep dasar ilmu politik, selanjutnya ada generalisasi menurut Banks and Craig yang dibagi tiga. Yang pertama, di dalam setiap masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah laku para individu warganya. Para individu biasanya mengalami salah satu jenis hukum apabila penguasa berhasil menangkap mereka karena melanggar hukum. Yang kedua adalah para penguasa cenderung menolak setiap perubahan yang dirasakan akan mengurangi kekuasaan dan pengaruh mereka. Sedangkan yang ketiga, konflik timbul dalam suatu sistem politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersaing dan mengartikan hukum secara berlainan tiap-tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada kekuasaan dan kebijakan dengan memahami struktur sosial pada masyarakat. Masuk ke materi yang keempat, yaitu teori ilmu politik. Teori ilmu politik dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah teori politik empiris yang digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Yang kedua, teori politik formal merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindihnya dengan teori sosial maupun teori publik. Sedangkan teori politik normatif merupakan tugas teori politik ini adalah menjelajah apa makna kebebasan dan kemudian menerapkannya pada masalah-masalah praktis. Kemudian untuk menemukan landasan tujuan yang mendukung prinsip-prinsip politik yang mendasar. Sebagai contoh, kita ambil seorang presiden di Indonesia, tentu ia memiliki kekuasaan dan wewenang yang di dalamnya dapat mempengaruhi orang banyak. Namun, kewenangan ini sudah diakui oleh masyarakat, yang mana setelah ia mengambil keputusan dan disebarluaskan keputusannya itu, akan terjadi tiga kemungkinan. Yang pertama adalah siapa yang melanggar pasti akan dihukum. Yang kedua, para penguasa tidak ingin mendengarkan kritik dari rakyatnya. Yang ketiga, ada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki tujuan masing-masing dan saling bersaing dalam mencapai tujuannya tersebut. Sekian video implikasi konsep dan generalisasi politik, teori ilmu politik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.